machine learning itu apa? Pembelajaran mesin kan gitu ya. Bagaimana cara mempelajari atau mengajarkan sesuatu ke mesin gitu ya. Kalau menginstruksikan sesuatu ke mesin pakai apa, Rek? Do what Berikan humans can instruksi do perintah and ke much mesin pakai faster. apa? Well, Sintaksis. Nah, pakai sintak-sintak, pakai bahasa pemrograman itu kita memberikan perintah ke mesin. Tapi permasalahannya piye carane, bagaimana caranya gitu ya. Kita itu mengajari mesin gitu ya. Jadi di sini apa kalau ini artinya? What if human can train the machines? Apa artinya? Bagaimana jika manusia bisa melatih mesin? Nah, pinginnya mesinnya bagaimana? Mesinnya kan pinter, kan gitu ya. Mengajari mesin. Kalau memberi perintah beda. Kalau memberikan perintah-perintah biasa berarti pakai bahasa pemrograman. Tapi kalau kita mainkan lebih dari itu gitu ya, mesin itu menjadi sebuah tool yang bisa membantu kita gitu ya, yang seolah-olah dia mempunyai pengetahuan gitu ya. Nah, mesin itu kita harapkan atau kita menggunakan sebagai manusia itu melatih gitu ya, melatih mesin dengan kira-kira dengan apa melatih mesin itu? Melatih mesin. Dengan pengalaman. Nah, pengalaman berarti berupa apa? Pengalaman berupa data. Kalau coding itu berkaitan dengan bagaimana kita memberikan perintah. Tapi bagaimana melatih gitu ya, mesin supaya dia mempunyai kepintaran tertentu gitu ya. Berarti pasti ada data yang kita gunakan gitu ya untuk melatih mesin tersebut. Berarti titik tekannya itu pada data. Ya. Kenapa kita menggunakan data? Ya memang faktanya gitu ya, apapun yang kita lakukan ketika berinteraksi dengan internet gitu ya, dengan jaringan komputer baik skala lokal maupun skala global gitu ya, secara luas, ya memang data itu bisa saja kita simpan, kesimpan, kelok bisa jadi ya. Data apapun gitu ya. Maka dengan data-data itu kita bisa gitu ya, bisa melatih mesin itu untuk tugas tertentu, gitu ya. Coba kita that's cermati. called machine learning. But it's a lot more than just learning. It's also about understanding and reasoning. So today, we will learn about the basics of machine learning. So, Apa tadi? Basic of machine learning. Berarti apa? Dasar dari that's Paul. dasar He dari loves machine listening learning. to new songs. He either likes them or dislikes them. Paul decides this on the basis of the song's tempo, genre, intensity, and the gender of voice. For simplicity, let's just use tempo and intensity for now. So here, tempo is on the x-axis, ranging from relaxed to fast, whereas Sebentar. Ini tadi berkaitan dengan apa, Rek? Berkaitan dengan apa? Dasarnya machine learning. Maksudnya aktivitas yang mau dicontohkan di sini tadi apa? Mendengarkan apa? Musik. Mendengarkan musik atau lagu. Apa yang ketika kalian mendengarkan musik gitu ya? Apa yang menyusun sebuah musik tadi? Yang pertama adalah tempo, genre, sama apalagi suaranya, gender tadi. suaranya, gendernya kan? Ya, sebentar. tempo, genre, intensity, and the gender of voice. Nah, ada tempo, ada genre, ada intensitas, ada gender of voice, berarti suara yang menyanyikan, kan gitu ya? Oke. Terus dari sini apa yang diharapkan tadi? Ada berapa kemungkinan ketika kita mendengarkan musik? Yang pertama, yang tanda jempol ke atas apa? Suka atau tidak suka. Like dan sama dislike. Gitu ya. Berarti ketika kita mendengarkan sebuah lagu di mana di situ ada unsur 4 ini kan itu ya. Ujung-ujungnya ya kita suka atau tidak suka kan gitu. Ya, dengan lagu yang kita dengarkan gitu ya. Kemudian gitu ya.
dengan 4 ini berarti ini apa Rek? Istilahnya dalam dalam musik apa? Yang menyusun lagu kan gitu ya. Nah, ini unsur-unsurnya. Unsur-unsurnya kalau di dalam database gitu ya. Misalkan song ini adalah sebuah entitas, ini berarti apa? Tempo, genre, intensitas sama genre of voice itu apa? Kalau di dalam basis data. Song, taruhlah song adalah entitas. Berarti ini tempo, genre, intensity sama genre of voice adalah apa, Rek? Kalau ini entitas. Song itu entitas. Berarti ini apanya? Apanya entitas? Basis data sudah melewati atau belum? For simplicity, let's just Sudah, use Bu. tempo Apa berarti? and intensity for now. So here, Atribut. tempo is on the Atribut, x-axis, boleh. ranging from relaxed to fast, Betul, whereas Ungkapan. intensity is on the Atribut boleh. Ada istilah menggunakan dia itu nama dari field-nya. Ya enggak? Yo. Iya tanda. Atribut, entitas, nama. Kalau dia dijadikan kolom gitu ya, berarti itu adalah nama dari nama field-nya kan itu ya. Oh iya Bu. Nah, ya, jadi nanti kalau ada istilahnya record, field, atribut, kalau saya mengatakan di dalam machine learning, nanti mungkin saya mengatakan sebagai fitur. Walaupun tidak semua atribut bisa dianggap sebagai fitur. Ya, jadi nanti tolong mulai terbiasa dengan istilah-istilah yang saya pergunakan. Kalau di dalam basis data, song itu adalah entitasnya, gitu ya, atau objeknya kan itu. Berarti atributnya apa saja tadi? Ada tempo, ada insentif, Intensity. intensitas, intensitasnya. Kemudian ada gender of voice-nya. Ada lagi yang satu apanya, Rek? Ada 4 tadi. Ada genrenya Bu. Genrenya, yaitu adalah atributnya atau fitnya. Berarti nanti ada lagunya. Song A, song B, song BC. Berarti masing-masing song dia mempunyai berapa 4. atribut? 4. Tapi gitu ya, misalkan yang digambarkan di dalam sumbu ini, koordinat ini, karena ini hanya 2 dimensi gitu ya, digambarkan misalkan ya taruhlah ini Bu Yuni cuman misalkan yang mempengaruhi itu cuman intensitas sama tempo saja karena di sini mau the ngelihat y-axis, apa tadi, ranging from dislike light sama to like soaring. We saja. see that Paul likes the song. Nah, Anda lihat kalau intensitasnya yang bawah itu light, yang paling atas adalah soaring gitu ya. Kalau dia berkaitan dengan intensitas, ini berkaitan dengan temponya, Along relax with sama fast yang tempo satunya and sampai fastnya. Ya, ini berarti nanti tujuannya dari song itu terakhirnya dilabeli apa? Diberikan label apa? Song A, berarti apa? Like. Like sama dislike kan gitu. Iya Bu. Ya, song B berarti ya kemungkinan like atau dislike kan gitu. Nah, berarti gitu ya, suatu saat nanti kita bisa gitu ngelihat misalkan dengan intensitas seperti ini, tempo seperti ini, ya misalkan ya ada beberapa data yang bisa di-train gitu ya. Oh kalau temponya segini, intensitasnya kemungkinan besar misalkan dislike. Nah itu berkaitan dengan prediksi dari dislike sama like-nya. Kalau di sini sebenarnya soaring Anda lihat di intensity, sini while he coba dia dislikes the memperkenalkan song with relaxed tempo and metode light apa di sini. intensity. So now we know Paul's choices. Let's say Paul listens to a new song. Let's name it as Song A. Song A has fast tempo and a soaring intensity. So it lies. Sebentar. Saya tanya di sini. Ada berapa lagu yang tampak di situ? Ada berapa lagu kira-kira? 2 Bu. Ada Berapa 11 lagu? Bu. 11. Ada 11 Bu. 11. Yang like berapa lagu? 8. 8.
Tujuh. Yang dari lagu-lagu yang jumlahnya itu berapa? 11, ya. Yang 7 itu dia terkategori lagu yang disuka, kan gitu. Berarti yang tidak disuka berapa? 4. 4. Ya. Yang tidak disuka, yang masuk tidak disuka di situ ketika intensitasnya bagaimana dan temponya bagaimana? Intensitas rendah sama temponya rendah, Bu. Intensitasnya like gitu ya, temponya relax. untuk temponya relax. Itu yang tidak disuka. Berarti lagu-lagu yang bagaimana yang ketika disuka? Temponya cepat, intensitinya soaring. Soaring itu berarti apa, Rek? Powerful gitu ya. Kayak semangat gitu ya. Nah, ini kalau misalkan ada lagu, ada 11 lagu, ini gampangannya gini, ada 11 lagu. Terus kira-kira yang disuka itu kebanyakan yang begini, yang tidak disuka yang begini gitu ya. Kemudian ternyata Somewhere ada here. lagu Looking baru. at the data, can you guess whether Paul will like the song or not? Correct. So Paul likes this song. By looking at Paul's past choices, we were able to classify the unknown song very easily, right? Let's say now Paul listens to a new song. Let's label it as song B. So song B lies somewhere here with medium tempo and medium intensity, neither relaxed nor. Nah, sebentar. Kemudian ada lagu baru, gitu ya. Lagu baru yang mana ini? Gimana? A sama B. Nah, ketika ada lagu baru A, dia itu powerful dan dia temponya cepat. Berarti masuk di mana? Masuk di mana A? Like. Kemudian ada B, dia posisinya di tengah-tengah. Ya, intensitasnya posisinya di tengah, kemudian temponya juga posisinya di tengah. Nah, ini kan bingung gitu. Ya, ini tak masukkan ke atas atau ini tak masukkan ke bawah, kan gitu. Ya. Ya, Bu. Fast. Nah, ini coba kamu cermati. Sebentar, kamu cermati ada sebuah metode. Nah, coba metodenya apa cermati. Now can you guess whether Paul likes it or not? Not able to guess whether Paul will like it or dislike it? Are the choices unclear? Correct. We could easily classify song A. But when the choice became complicated, as in the case of song B, yes, and that's where machine learning comes in. Let's see how. In the same example, for song B, if we draw a circle around the song B, we see that there are 4 votes for like, whereas 1 vote for dislike. If we go for the majority votes, we can say that Paul will definitely like the song. That's all. This was a basic machine learning algorithm also. It's called k-nearest neighbors. So this is just a small example in one of the many machine learning algorithms. Quite easy, right? Believe me, it is. But what happens when the choices become complicated, as in the case of song B? That's when machine learning comes in. It learns the data, builds the prediction model, and when the new data point comes in, it can easily predict for it. More the data, better the model, higher will be the accuracy. Oke. Bentar, pertanyaan saya, berarti B-nya dimasukkan di mana? Metodenya yang digunakan apa di sini coba? Yang digunakan untuk membantu menentukan B itu masuk ke atas atau bawah, metodenya apa namanya? KNN, Bu. KNN. Nah, coba saya pertanyaan di sini. Dalam kasus ini ya, datanya ada labelnya atau tidak? Ada. Ada. Labelnya apa? Like and dislike. Like and dislike. Oke. Tadi sudah ada 11 data lagu gitu ya. 7 dia masuk yang like, 4 masuk dislike. Tiba-tiba muncul 2 data A sama B. Kalau A jelas, dia intensitasnya soaring gitu ya, temponya juga fast gitu ya. Enggak terlalu susah, pasti A masuk ke like. Nah, muncul yang B. B posisinya berada di antara 2 kelompok gitu ya. Kelompok yang dia dislike sama like gitu ya.
Jadi dia posisinya medium tempo sama medium intensity. Dia pakai apa gitu? Kira-kira dimasukkan di mana? Dia menggunakan K-nearest neighbor algorithm. Kalau Anda baca algoritma neighbor artinya apa, Rek? Tetangga. Nearest Tetangga, artinya terdekat. terdekat. Nah, berarti nanti salah satu yang bisa dipergunakan untuk menentukan B ini posisinya di mana, itu menggunakan K-nearest neighbor algorithm. Karena gitu ya, ini adalah termasuk algoritma yang dapat diterapkan ketika data itu berlabel. Apakah data itu berlabel? Ya, karena dia like sama dislike kan udah kelompoknya sudah jelas. Ini kelompok yang like, ini kelompok yang dislike. Jadi K-nearest neighbor algorithm bisa dipergunakan. Nanti ada lagi namanya Kamin, dia juga berbasis pada neighbor juga gitu ya. Tapi datanya tidak perlu berlabel. Jadi kalau ini datanya harus berlabel. Maka kita bisa menerapkan machine learning dengan menggunakan algoritma KNN, K-nearest neighbor. Jadi titik ini dilihat apakah dia jaraknya ke sini lebih dekat dibandingkan ke merah gitu ya, ke titik merah, nanti bisa diukur. Yang jelas K-nearest neighbor ini K-nya itu berkaitan dengan berapakah yang diharapkan. Berapakah? Kalau di sini ya, kalau di sini misalkan saya menerapkan 2K, 3K gitu ya, 3K. Berarti K-nya saya set 3, dia dianggap tetangga ketika misalkan tiga titik terdekatnya lebih dekat dibanding 3 titik yang lain. Misalkan di sini ya. Misalkan berarti yang terdekat yang mana? Ini kan seret gini kan? Ya kan? Taruhlah seperti ini. Ini kemungkinan pertama. Kalau saya K-nya saya set niat K-nya 3. Dia punya 3 tetangga. Ini kan. Terus dibanding mana? Ini. Lebih dekat yang mana? Yang hijau atau yang merah? Halo? Yang hijau, Bu. Yang hijau. Gambarannya seperti itu. Gampangannya seperti itu gitu ya. Kemudian Anda lihat kesimpulan di sini apa? More data, better model, higher accuracy. Berarti artinya apa? Apa, Rek? Lebih banyak data. Modelnya menjadi Lebih baik. lebih baik. Berarti kemungkinan Akurasi tinggi. akurasinya tinggi. Jadi semakin banyak data gitu ya. Maka ketika kita membangun model berbasis machine learning itu akan menjadi lebih bagus. Karena dia akan menghasilkan akurasi yang lebih tinggi. Oke, itu gambaran dari simple machine learning gitu ya. Kemudian berikutnya untuk machine learning nanti ada 3 algoritma yang ada 3 kategori besar gitu ya. High will be the unsupervised learning Ada or reinforcement learning. ada supervised learning, ada unsupervised learning, ada reinforcement learning gitu ya. Untuk supervised learning ya, gambarannya nanti contohnya di sini itu KNN, naive Bayes, SVM itu masuk di sini. Kalau unsupervised learning itu contohnya Kamin, hierarki dan seterusnya gitu ya. Jadi memang yang terbanyak adalah yang supervised learning. Kemudian reinforcement learning gitu ya. Nanti Anda coba lihat gitu ya. Kalau tadi dicontohkan enggak reinforcement learning? Oke, yang pertama, misalkan berkaitan dengan supervised learning. Nah, untuk supervised learning, apa artinya supervised learning berarti? Pembelajaran yang apa, Rek? Supervised berarti apa? Yang di kapaknya. Yang diapain? Yang ada datanya. Yang diawasi. Pembelajaran yang diawasi. Ya. Contohnya apa di sini? Misalkan ada 3 koin mata uang, 3 gram rupiah gitu ya, 7 gram tadi ya, Borek, dan 4 gram.
dinar misalkan. Ini yang apa iki? Yuan. Mata kuliah yuan. Apa mata uang apa misalkan rupiah India. Ini apa rek? Cina. Euro. Ini euro. Ini euro, ini dinar gitu ya. 3 gram, 7 gram, 4 gram. Berarti kalau 3 gram, 7 gram, 4 gram itu mengacu pada apa, Rek? Berat. Berat. Ya, pada berat ya. Jadi ada berat yang digunakan untuk melihat mata uang tertentu, gitu ya. Di sini Anda lihat labelnya adalah mata uang rupiah, euro, sama dinar. Fiturnya apa? Berat. Ibaratnya kalau ini sebuah entitas gitu ya. Entitas mata uang gitu ya. Berarti berat adalah atributnya, gambarannya gitu. Supaya kalian, karena kalian sudah mendapatkan basis data, untuk sementara misalkan kita menggunakan kata atribut. Nanti ketika offline saya jelaskan saat kapan kita bisa mengatakan itu fitur, saat kapan kita tidak bisa mengatakan atribut itu adalah fitur gitu ya. Tapi gampangannya supaya nanti kalian masih ada kaitannya dengan basis data, saya mengatakan berat ini adalah atributnya. Atribut dari apa? Dari mata uang. Oke. Kemudian ini ya, ini adalah mata uang itu adalah labelnya. Jadi ketika dia 3 gram, labelnya apa, Rek? Labelnya apa ketika 3 gram tadi? Rupiah. Ketika 7 gram? Euro. Euro. Ketika 4 gram? 1 dirham. Dirham. Ya. Maka gitu ya, coba Anda lihat di sini, ketika ada 3 gram gitu ya, 3 gram, kemudian kita menggunakan metode supervised learning, berarti outputnya apa? Kalau 3 gram. Berarti dia mata uangnya adalah rupiah. Ketika 4 gram, yang muncul apa? Kalau 4 gram. Rupiah. Hei, 4 gram. Dirham. Dirham. Kalau muncul euro, berarti ini berapa gram? 7. 7. Enggak ngantuk berarti. Berarti stay on di depannya laptop berarti. Jadi nanti ketika misalkan dikasih inputan berat dari mata uang itu 7 gram, berarti yang muncul adalah 1 euro. Ketika 4 gram muncul 1 Dirham. dirham. Pinter, enggak ngantuk. Ya, berarti ini nanti ya yang kita pergunakan untuk algoritmanya adalah algoritma supervised learning. Berarti ada labelnya. Ya, ada label atau target yang digunakan. Bedakan dengan yang berikutnya. Nah, ini berarti ada datanya. Bedakan dengan yang berikutnya. Ini tentang apa? Ada yang mau berpendapat? Ini tentang apa, Rek? Names. Terus kemudian apa, Mang? Apa, Rek? Wickets. Terus ini apa ini? Score. Oke. Ini gambar laptop. Ini runs. Ini wickets. Ini ada kaitannya dengan apa, Rek, kira-kira? Dengan ekonomi, dengan pendidikan, dengan olahraga, atau dengan apa? Olahraga. Olahraga. Oke. Misalkan ini ada seorang pemain gitu ya. Kemudian dia dikelompokkan. Kelompoknya belum muncul, no label data gitu ya, tidak ada data. Taruhlah misal ya, misal untuk contoh yang gampang. Di kelas machine learning itu saya ngajar 3 kelas, kalau tak total jumlahnya 90 orang misal, 90 orang. Oke. Kemudian dari nilai tugas gitu ya, itu saya petakan menjadi 3 kelompok.
Saya petakan menjadi kelompok, 3 kelompok. Nah, itu saya membutuhkan label atau enggak? Yang saya gunakan apa? Clustering ya? Bukan ya? Clustering. Oh iya. Karena saya memetakan. Ketika saya memetakan mahasiswa saya gitu ya, nilai UTS-nya menjadi 3 kelompok, yang saya butuhkan nilai apa? Nilai apa, Rek? Oh rata KKM rata-rata minimal. Saya Nilai tugas. ingin mengelompokkan, dengerin. Backup, bangun. Saya ingin mengelompokkan nilai UTS kalian menjadi 3 kelompok. Berarti yang saya perlukan nilai apa dari kalian? UTS. UTS. Nilai UTS kan? Ya. Saya membagi menjadi 3 kelompok. Oke, tak bagi. 3 kelompok, sret gitu. Berarti ada kelompok 1, ada kelompok 2, ada kelompok 3. Ada labelnya enggak itu? Ada. Tidak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Ya ada. belum ada. Cuman kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya kan? Berarti saya hanya melihat nilai UTS kalian, 3 kelas. Kemudian tak kelompokkan menjadi 3. Berdasarkan apa saya mengelompokkan? Nilai. Berdasarkan rentang nilainya, kan gitu toh? Ya, berdasarkan rentang nilainya. Misalkan berdasarkan, ternyata yang masuk kelompok 1 itu punya karakteristik nilai UTS-nya seperti ini. Kelompok 2 mempunyai karakteristik seperti ini. Kelompok 3 nih. Nah, setelah misalkan dikelompokkan, dipelajari karakteristiknya lebih jauh gitu ya. Bisa jadi kelompok yang 1 saya convert, berarti apa? Saya convert gitu. Saya ubah nama kelompoknya menjadi UTS, misalkan dia masuk UTS-nya yang tinggi misalnya. Kelompok 2 UTS-nya yang sedang. Kelompok 3 UTS-nya rendah. Berarti itu sudah punya label atau belum kalau seperti itu? Sudah, Bu. Sudah. Kalau yang sebelumnya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah punya label atau belum? Belum. Belum ada labelnya gitu ya. Ya cuman kelompokkan berdasarkan angka dari UTS-nya. Seperti itu ya. Nah, proses pemetaan itu biasanya menggunakan istilah kelompok. Nah, kelompok itu identik dengan klaster, tak klasterkan. Berarti kalau yang unsupervised learning itu identik dengan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, yang supervised learning tadi berarti bisa dikorelasikan atau dikaitkan dengan apa, Rek? Apa tadi? Kan ada namanya kategori gitu ya, kategori like sama dislike. Kalau supervised learning itu biasanya menggunakan istilah classification, klasifikasi. Berarti yang muncul apa? Apa, Rek? Kelas. Ya kan? Klasifikasi yang muncul yang kelas loh. Ya. Kalau saya menggunakan clustering, berarti yang muncul apa hasilnya? Klasternya, Bu, kelompoknya. Klaster atau kelompoknya. Oke. Jadi kalau misalkan kalian, Bu, saya kok bingung antaranya kelas sama apa? Label ya. Kelasnya itu mengacu pada label. Diingat-ingat ya, kalau nanti menggunakan metode supervised learning, berarti itu berkaitan dengan klasifikasi. Terus ada labelnya. Hasilnya apa? Yo kelas, bong prosesnya klasifikasi, hasilnya ya kelas. Oke, kalau nanti kalian menggunakan metode-metode yang berkaitan dengan unsupervised learning, ya biasanya identik dengan clustering. Hasilnya apa berarti? Hasilnya proses pengklasteran itu hasilnya adalah cluster. Berarti dia no label data. Datanya tidak berlabel. Wes, bisa dipahami atau enggak penjelasan Bu Yuni?
Bisa dulu. Bisa, ya. Itu 2 di antaranya. Yang terakhir nanti kita menggunakan reinforcement learning, walaupun ini jarang dipergunakan ya, tapi nanti kalau misalkan kalian tertarik pada ini reinforcement learning juga boleh gitu ya. Coba Anda pelajari di sini. Or we can Apa say yang that it works membedakan dengan yang lainnya in the tadi? principle of feedback. Here, let's say you provide the system with an image of a dog and ask it to identify it. The system identifies it as a cat. So you give a negative feedback to the machine saying that it's a dog's image. The machine will learn from the feedback, and finally, if it comes across any other image of a dog, it will be able to classify it correctly. That is reinforcement learning. To generalize machine learning model, let's see a flowchart. Input is given to a machine learning of a dog. It will be able Sebentar. Berarti reinforcement learning seperti apa ini? Kalau gambarnya kayak gini. Gampangannya. Ayo, apa? Ada yang punya pendapat enggak? Itu kayak tanya ya, Bu, ini apakah kucing, terus kita jawab enggak, itu bukan kucing gitu ya. Berarti apa artinya lek ngono iku? Kasih feedback gitu ya, umpan balik. Berarti apa artinya? Maksudnya nebak-nebak dulu. Nebak-nebak. Nebaknya ini kucing apa anjing gitu, Bu? Nebak-nebak kan. Beda enggak dengan yang tadi supervise sama unsupervised? Beda. Beda, Bu. Makanya di sini nanti untuk reinforcement learning itu ada istilahnya agen. Ya, taruhlah ada itu loh, game itu loh, tikus mencari jalan itu loh, ngerti enggak? Ngerti? Tikus mencari jalan keluar, ada labirinnya. Oh, ya, Bu. Itu nyoba-nyoba enggak jalannya? Iya, Bu, coba-coba jalannya, Bu. Coba-coba kan. Nah, jadi nanti ada istilahnya apa? Biasanya kalau reinforcement learning itu ada istilahnya reward sama punishment. Ada hukuman sama hadiah gitu ya. Jadi sistemnya memang coba-coba. Makanya gambarnya apa? Seret ini ada inputan ya, anjing kan. Terus cat. Oh bukan, balik lagi kan? Balik kemana? Ke model lagi kan? Kemudian baru dia nebak, oh dog. Berarti apa sistemnya? Ya nebak-nebak. Oke, itu yang membedakan dengan supervised sama unsupervised learning. Oke, berarti untuk machine learning model, prosesnya ada apa? Input. Ada apa lagi? Model. Terus output. Inputnya berupa apa? Inputnya berupa apa, Rek? Data. Inputnya berupa data. Data itu diterapkan metode tertentu untuk membangun model. Tujuannya apa? Adalah untuk outputnya apa, gitu ya. Oke, sebentar. Nah, sekarang ini quiz. Sebelum kita akhiri mata kuliah ini. Skenario 1. Facebook, face recognition. Supervised unsupervised. Salah enggak apa-apa. Yang penting jawab. Salah siji. Supervise, Bu. Supervised. Berarti nanti datanya berupa apa kira-kira? Wajah. Gambar. Namanya gambar berlapis. Gambar biasanya, Bu. Gambar wajah. Ya, gambar wajah. Oke, skenario 1 berarti supervised learning, pinter. Kedua, Netflix movie recommendation berarti apa? Unsupervised. Unsupervised apa supervised? Supervised. Unsupervised. Apa alasannya supervised dan apa alasannya unsupervised? Enggak masalah, gitu ya. Tergantung asumsinya. Supervised kan kayak searching gitu, Bu. Rekomendasi kan dicarikan, Bu, bias kalau rekomendasi kan, Bu. Bentar. PJ-nya tunjuk. Bu Yuni enggak bisa lihat. Tunjuk, ayo. Tunjuk yang angkat tangan PJ-nya. Ya, wes, silakan. Ya. Terima kasih Bu Yuni sama Mas Nafil. Bagi saya kenapa kok Netflix movie rekomendasi itu unsupervised karena outputnya clustering, Bu. Misalkan saya suka yang action ya, berarti yang action yang lain itu ditarik gitu. Kalau yang supervised kan dia berupa apa ya? Label lah, pasti itu. Iya atau tidak.
gitu. Kalau rekomendasi itu ibaratnya kayak di clustering aja. Misalkan saya suka genre action sama romance, berarti kalau ada horor dia nggak masuk di rekomendasi saya. Kalau saya gitu sih. Oke, boleh. Ada lagi, coba tunjukin. Siapa lagi yang angkat tangan? Itu tadi ya kelompok unsupervised. Mungkin ada yang mendebat. Ya boleh. Ayo. Tunjukin, Rek. Buyun tidak bisa lihat. Jadi no. Ya. Untuk aku kalau unsupervised itu cuman gara-gara ini Bu. Kalau rekomendasi kan itu kan bisa dicarikan Bu. Biasanya kalau sudah masuk ke halaman Netflix kan biasanya langsung direkomendasikan video apa yang mau ditonton gitu Bu. Lah menurut saya Bu. Itu berarti masuk supervised atau unsupervised? Supervised Bu. Ya wes. Ada lagi yang mau berpendapat boleh. Ada enggak yang angkat tangan? Salah itu lho rapopo lah, Rek. Ayo. Ya. Silahkan. Oke, baik. Terima kasih kesempatannya, Bu. Menurut saya, Netflix Movie Recommendation termasuk unsupervised. Karena itu tidak ada labelnya yang pertama. Yang kedua, mesinnya itu menemukan pola sendiri dari klaster atau pengelompokan film yang sering ditonton. Oke. Ada lagi? Ada lagi apa enggak? Coba sekarang pakai ChatGPT. Kalau Netflix movie recommendation, dia jawabnya apa? Dia supervised atau unsupervised? Coba ada yang mau ngechat? Kalau pakai ChatGPT apa jawabnya? Unsupervised learning. Unsupervised learning? Iya. Semua sepakat? Podo enggak? Di ChatGPT saya dua Bu, gabungan dari supervised dan unsupervised. Boleh. Karena dia katanya tergantung dari apakah yang klasifikasinya berbasis dari content based atau filtering based katanya gitu. Kalau dia berbasis konten berarti supervised Bu. Nah, kalau dia berbasis konten sama kolaboratif. Iya. Kalau kolaboratif itu berarti unsupervised. Oke. Ada lagi? Apa, Rek? Ada lagi enggak? Sudah. Ini Bu, kalau dari ChatGPT saya itu kenapa kok unsupervised itu soalnya misalkan saya itu suka film ABC, terus Mas Novel itu suka film ABC dan D. Nah nanti di rekomendasi saya itu masuk D juga, jadi di clustering tetepan kayak gitu kalau dari ChatGPT saya ya Bu ya. Tapi ini nggak premium, jadi mungkin salah. Enggak apa-apa. Memang ini ada dua kemungkinan. Boleh semua itu, enggak ada yang salah. Kalau misalkan ya tadi ada sampai muncul judulnya film loh ya. Judul loh ya. Iku masuk apa? Misalkan genrenya film. Iku masuk apa, Rek? Supervised atau unsupervised? Ya. Kalau dia muncul genrenya, misalkan dia itu action, apakah dia masuk ke romantis, action, melankolis, itu label atau bukan? Oh iya, label Bu, iya. Label. Boleh kalau bisa jadi, memang bisa jadi kalau sudah sampai ke situ, sampai genrenya dan seterusnya, itu sudah masuk kategori sebagai supervise. Tapi kalau hanya sekedar pengelompokan aja gitu ya, kategorinya ini, ya itu memang unsupervised juga, boleh gitu ya. Jadi memang ada yang berbasis konten, ada berbasis kolaboratif, ada yang dia itu hybrid keduanya. Boleh. Nah, ini sebenarnya skripsinya mahasiswa saya, dia rekomendasi anime, ngerti? Ya. Nah, rekomendasi anime berarti apa? Ya itu dia menghybridkan kolaboratif sama content based learning. Jadi setelah ini mungkin sudah publish atau belum ya? Memang tak pecah jadi dua gitu ya. Jadi dia memang melakukan hibridisasi terhadap kedua
filtering itu gitu ya, memang dia jatuhnya menggunakan supervised learning dan dia menggunakan deep learning. Jadi boleh, tidak yang salah, tergantung orientasinya, rekomendasinya itu seperti apa. Gitu ya. Boleh, bisa jadi untuk yang skenario 2 bisa jadi supervised dan bisa jadi unsupervised, tergantung rekomendasinya berbentuk seperti apa. Oke, bisa dipahami atau enggak? Lanjut? Lanjut ya. Sekarang skenario yang terakhir. Fraud detection. Nah, itu masuk apa? Ayo, ada yang mau mencoba menjawab, berpendapat, boleh, enggak ada yang salah. Oke? Kalau fraud detection, oke, ditunjuk. Tunjukkan, Rek. Bu Yuni enggak bisa lihat. Saya sendiri Bu PJ-nya. Ya, silakan. Afi lagi. Iya, Bu. Ya, Afi, cepat Afi. Kalau yang skenario 3 itu pakai supervised learning karena modelnya itu dilatih dengan data transaksi yang sudah diberi label. Oke. Sudah, Afi? Sudah, Bu. Oke, ada lagi. Bu. Silahkan. Kalau menurut saya juga sama Bu, supervised learning karena ada 3 Bu. Ada data historis transaksi yang sudah diberi label. Yang kedua yaitu model dilatih untuk membedakan pola antara transaksi normal dan transaksi curang berdasarkan fitur. Misalnya jumlah transaksi, lokasi, perangkat waktu dan frekuensi Bu. Oke, boleh. Sudah? Dan ini kasusnya kayak klarifikasi biner, yaitu fraud versus non-fraud Bu. Oke. Sudah atau belum? Udah Bu, aja Bu. Oke, ada lagi, coba. Ada Bu. Ya, Novel ini. Iya Bu. Nah, Novel. Kalau menurut saya itu kan biasanya di data asli itu nggak ada yang agak ada labelnya. Jadi biasanya di awal itu harus diklasifikasi. Jadi di unsupervised dulu. Di cluster dulu. Setelah di cluster baru nanti diklasifikasi untuk mendapatkan model klasifikasi Bu. Jadi pakai unsupervised dan supervised gitu Bu. Boleh. Ada lagi berpendapat lain? Ada enggak? Tunjukkan, Rek. Dawas. Oh Ya, iya, silakan Mas. Ya, makasih Bu Yuni. Saya tertarik sama Mas Novel Bu. Jadi benar sih kalau misalkan fraud detection itu memang kolaborasi mungkin kayak Netflix movie rekomendasi ya, tergantung dari fraud detection-nya. Misalkan dia kalau misalkan kayak apa mungkin kayak fraud detection yang dia cuma mencurigai apakah dia salah satu dari kita, misalkan kayak itu ya berarti masuknya supervise. Tapi kalau misalkan beberapa yang contoh, oh dia itu golongan kami tapi nggak ada labelnya, kayak gimana Bu? Saya juga nggak bisa kasih case realnya karena juga kurang tahu mengenai Fraud. data gini. Iya, fraud. Ya. Apa lagi? Iya, memang menarik gitu ya. Iya. Tergantung data yang kita miliki sebenarnya untuk fraud detection. Kita boleh jatuhnya fraud detection itu ke anomaly detection bisa. Anomaly detection berarti apa? Kan jatuhnya bisa ke anomaly detection kan ya? Kalau anomaly detection berarti apa? Unsupervised. Kalau misalkan anomaly detection. Jadi dia cuma mendeteksi orang pada umumnya seperti itu. Umumnya seperti itu gitu ya. Tiba-tiba ada keanehan. Nah, itu berarti terjadi apa? Anomaly detection. Kalau hanya seperti itu jatuhnya ke unsupervised. Ya enggak? Anomaly detection itu algoritma anomaly detection biasanya seringkali masuknya ke unsupervised. Jadi umumnya seperti itu kok terjadi keanehan. Nah, ini berarti sesuatu yang mencurigakan. Atau misalkan, oh ini serangan. Nah, berarti jatuhnya ke anomaly detection. Tapi kalau misalkan sudah berlabel gitu ya, itu ada mahasiswa saya 2020 itu fraud detection juga, tapi mengarah ke kredit gitu ya. Untuk menganalisa kredit ya jatuhnya ke supervised learning. Jadi tergantung datanya. Tapi kita boleh menyikapi kalau saya memahaminya seperti ini, saya menggunakan supervised, pokoknya kalian sudah bisa membedakan, oh ini ada labelnya, oh ini ada targetnya, oh ini tidak ada targetnya, itu sudah bisa, itu sudah pintar. Jadi titik-tikannya ya memang macam-macam, tergantung pada data yang dimiliki, yang digunakan untuk melatih model itu.
Oke, bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan, didiskusikan? Dan enggak, Rek? Ada enggak? Sudah bisa dipahami ya? Nah, sekarang di sini. Penerapan dari machine learning. Yang pertama, healthcare. Ada yang mau mencontohkan di sini? Contohnya apa, Rek? Mendeteksi anatomi tubuh, Bu. Apa gimana itu, Pak? Kayak Boleh. Sudah? kayak misalnya ini dicek salah satu kalau bisa ketahuan ya ini orangnya gitu, Bu. Kalau menurutku, Bu. Oke, boleh. Ada lagi? Selain Davino ada lagi enggak? Apa contohnya? Novil sama siapa? Esa? Esa ada, Esa? Ada, Bu. Nah, apa contohnya? PKM apa? Sama Novil? Deteksi penyakit mata, Bu. Itu termasuk dari bidang apa? Kesehatan kan ya. Jadi ini bisa saja healthcare juga mengarah ke misalkan deteksi misalkan COVID, tidak COVID, atau dia menambahkan penggunaan sensor untuk kasus tertentu juga boleh gitu ya. Oke, sekarang yang sentimen analisis. Ada yang mau berpendapat? Nah, ini gambar yang pertama. Gambar yang pertama Jadi ini kira-kira kalau apa? menurut saya itu kayak kalau misal like itu kalau dapat like banyak itu biasanya bakal kayak sisi positif gitu loh, Bu. Kalau semisal dislike itu kayak ada sesuatu yang enggak sesuai. Nah, kalau kalau tanda tanya ini sama yang jempol arah ke kiri itu kalau menurut saya itu kayak ambigu, Bu. Ini masih gimana gitu kalau menurut saya, Bu. Oke. Dah, ada lagi yang mau berpendapat? Sentimen analisis berarti dia inputannya apa ini? Halo, sentimen analisis berarti inputannya apa? Berupa apa? Suka tidak suka atau apa, Bu? Teks, Bu. Teks, berupa teks toh. Review gitu loh. Oh Ngerti? iya Bu, review. Jadi dari review itu menunjukkan bahwa dia itu suka, tidak suka atau netral. Oke? Nah, kalau ini berarti apa? Bisa menggunakan ini kan ya. Misalkan dia menyukai, tidak menyukai, dia netral. Jadi sentimen analisis itu biasanya berkaitan dengan teks. Dia misalkan review apa gitu ya, atau bisa jadi dikaitkan dengan emosi, boleh gitu ya. Terus apa lagi? Loh, kok itu kok kene rek? Apa rek? Are doing on social media is another interesting application of machine learning. Fraud detection in the Nah, fraud detection finance sector kayak and also to tadi. predict customer churn in the e-commerce sector. Oke. Jadi kalau sentimen analisis itu tidak hanya review apa gitu, tidak hanya. Kalau review biasanya berkaitan dengan e-commerce gitu. Ini biasanya berkaitan dengan apa tweet ya, maksudnya teks yang kita posting di media sosial gitu lah. Ya, misalkan kasus yang saat ini lagi booming apa? Oh ini Bu, demo Bu. Demo. Demo. Ya, demo gitu ya. Tentang demo. Jadi kalian mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan demo, kemudian kalian labeli apakah ini komen-komentarnya gitu ya. Komen-komennya itu bersifat netral, positif atau negatif, provokasi atau justru non provokasi atau ya tidak ada muatannya, itu bisa digunakan atau dianalisis dengan menggunakan analisis sentimen gitu. Fraud detection ya seperti itu ya, misalkan berkaitan dengan perbankan gitu ya. Kalau e-commerce biasanya review-review yang ada di bidang e-commerce. Jadi review-review itu bisa diolah juga gitu ya untuk melihat misalkan emosinya bagaimana ketika mereview itu, atau apa yang bisa diambil dari hasil review tersebut, dikelompokkan atau diklasifikasikan menjadi berapa kelas sih gitu ya, dan seterusnya. Oke, kalau emosinya berarti
hasil reviewnya itu bisa dikelompokkan apakah dia senang, bahagia, sedih, kecewa, kemudian jengkel. Nah, itu bisa juga di e-commerce tersebut. Oke, seperti itu ya, machine learning. Jadi ini terapan-terapan machine learning dan seterusnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Bisa dipahami ya yang dipelajari. Jadi nanti yang dipelajari beberapa metode mungkin akan saya sisipkan karena machine learning itu berbasis pada data gitu ya. Awalnya akan saya sampaikan bagaimana berkaitan dengan pengumpulan data. Karena yang RPL gitu ya, ketika dia mengumpulkan respon dari respondennya, angket dari respondennya, nah, itu bagaimana cara mengelompokkan itu penting juga gitu ya. Jadi nanti di pertemuan kedua kita offline itu saya akan jelaskan berkaitan dengan data terlebih dahulu. Baru berikutnya menginjak ke metode-metode yang berkaitan dengan data yang sudah kita miliki. Ya. Untuk datanya kalian bisa menggunakan data primer atau data sekunder, boleh gitu ya. Tapi yang perlu saya tekankan nanti datanya seperti apa. Bagaimana cara mengumpulkan data yang valid dan sesuai dengan etika akademik ini titik tekannya gitu ya. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kita mengambil data tapi tidak memberitahu orang yang kita ambil data itu tidak boleh. Akhirnya orangnya akan kaget gitu ya. Loh, kamu dulu itu mengambil data untuk kamu gali, kamu gunakan untuk penelitian, kok enggak bilang kan seperti itu enggak boleh. Ya. Jadi itu nanti yang akan saya tekankan di pertemuan yang kedua. Kita pertemuan kedua masih berbicara tentang data yang merupakan bahan baku dari mata kuliah ini, dari machine learning. Oke, tidak ada yang ditanyakan? Ya, mungkin itu saja untuk pertemuan pertama ini. Semoga kondisinya membaik gitu ya, sehingga nanti pertemuan kedua kita bisa offline. Oke, ini kalian di luar kota masih pulang kampung atau sudah pada di Surabaya tapi di kos-kosan, Rek? Masih di rumah, Bu. Rumahmu mana? Po, Davino. Streaming link Benowo, Bu. Surabaya Barat. Oh, Surabaya, masih di Surabaya. Bagi yang itu yang luar kota, itu posisinya di luar kota apa di Surabaya, Rek? Posisinya di luar kok, Bu. Di Surabaya, Bu. Ada yang di Surabaya, ada di luar kota ya. Pokoknya hati-hati semua. Semoga kondisinya semakin membaik. Sehat bagi kalian. Semoga sukses selalu. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Semoga masuk surga.